Menurut saya sangat urgent ya. Jadi, sebenarnya jauh sebelum, pandemi ini juga kita punya, persoalan, dengan tren tax ratio yang, turun gitu ya dan terus kemudian dengan adanya pandemi ini semakin menambah tekanan bagi penerimaan karena kita tahu bahwa pajak ini kan sebenarnya juga, dipungut atas aktivitas ekonomi. Nah, aktivitas ekonomi kemarin itu juga sangat tertekan. Nah, dengan adanya tekanan tersebut, ini menimbulkan, resiko fiskal pastinya kita tahu dari defisit dan juga dari utang seperti itu. Nah, dalam rangka, jurus mengatasi hal tersebut memang kita tentu memerlukan strategi konsolidasi fiskal. Jadi bagaimana nantinya kita secara, gradual ini bisa mengoptimalkan penerimaan pajak. Karena pajak ini kan kita tahu bahwa ini kontribusi utama ya bagi pendapatan kita, jadi itu urgensinya menurut saya dan, saya bisa memahami kenapa akhirnya eee, ada rencana-rencana pemerintah yang baru gitu ya untuk mengoptimalkan penerimaan ini, di tengah pandemi dan nanti pasca pemulihannya, seperti itu, Mbak. Baik Mas Bowono, tapi kalau kita melihat kondisi saat ini daya beli belum kembali, industri juga masih terpukul, begitu apakah tepat langkah untuk menaikkan pajak yang sempat disebutkan oleh pemerintah? Ini kan baru rencana ya, kalau saya lihat, sesuatu yang nantinya, dilakukan misalkan di 2022 yang, prediksinya pemulihan ekonomi sudah mulai berjalan, seperti itu. Jadi, menurut saya juga kita tidak bisa, langsung antipati terhadap, rencana ini karena trennya menunjukkan juga saat ini banyak negara sudah mulai beranjak ke area konsolidasi fiskal. Karena daya tahan anggaran setiap negara tuh beda-beda dan ini semua akibat pandemi kemarin ini juga mengalami tekanan. Nah, inilah yang, di satu titik nantinya pastinya semua negara akan mengambil langkah yang serupa seperti ini. Jadi, eee, menurut saya sih tepat dan ini bisa dijustifikasi. Tinggal nanti bagaimana pilihan-pilihan yang akan diambil oleh pemerintah. Jadi framework-nya adalah betul bahwa konsolidasi fiskal itu perlu, tapi bagaimana pilihan-pilihannya, itu menurut saya, Mbak. Baik. Berikutnya mungkin kita akan beralih ke Komisi 11. Ya Mbak Putri, ini sempat terhembus juga rencana kenaikan PPN, bahkan juga PPh. Bahkan kalau kita mendengar kata Presiden EDB ini menyarankan pajak karbon begitu. Lalu yang mana yang menurut Komisi 11 ini paling efektif diterapkan dalam waktu dekat? Iya, kalau dari Komisi 11 sendiri memang kita menyadari bahwa, pajak memang masih menjadi tumpuan penerimaan negara kita untuk menopang keberlanjutan pembangunan. Karena, kita tahu terdapat, pilihan-pilihan lain misalnya seperti pinjaman dari dalam dan luar negeri, tapi pinjaman tentu bukanlah suatu yang mudah mengingat diperlukannya faktor kepercayaan hingga risiko-risiko lain seperti crowding out dan juga nilai tukar. Namun, ketika kita lihat lagi efektivitasnya, kinerja penerimaan pajak kita memang masih sangat belum optimal dan pada dokumen KMPPKF yang baru saja dibahas di Komisi 11 menyebutkan bahwa, rasio perpajakan kita sulit meningkat karena besarnya sektor informal pada perekonomian Indonesia. Kita juga, dihadapi dengan masalah rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dan semakin kecilnya basis perpajakan yang tergerus akibat, tingginya insentif perpajakan dalam bentuk, belanja perpajakan. Dan selain itu juga, laporan OECD menyebutkan bahwa skema penghindaran pajak kita menjadi salah satu temuan krusial yang menjadi, penyebab utama rendahnya tax ratio. Dan kita juga tahu bahwa, tax buoyancy kita sampai sekarang belum optimal, rata-rata tax buoyancy kita berada di kisaran 0,68 pada tahun 2016 sampai 2019, yang berarti 1% pertumbuhan ekonomi hanya mendorong rata-rata 0,68 pertumbuhan penerimaan pajak. Dan artinya kinerja pertumbuhan ekonomi ini tidak diimbangi dengan perbaikan, dan juga capaian dari kinerja pajak. Maka dari itu sebenarnya dari semua strategi pemerintah yang ada, kita terlebih dahulu ingin mendorong pemerintah untuk melakukan reformasi perpajakan yang mencakup penguatan institusi dan juga, sumber daya manusia dari pemerintah sendiri, teknologi dan informasi, dan paling penting juga basis data dan proses bisnis serta peraturan perundang-undangan. Karena memang, banyak sekali yang harus, diperbaiki dalam sisi tersebut.